Welcome to my channel. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia untuk kita semua. Buat teman-teman, jangan lupa bahagia sebelum bahagia. Oke guys, jangan lupa bahagia sebelum bahagia. Jangan lupa subscribe untuk membangun channel ini. Tekan loncengnya, like, komen, dan share. Sebelum kita lanjut, gue ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyupport channel ini, yang sudah membantu untuk membangun channel ini. Gue ucapin terima kasih banyak. Gitu. Oke guys, di sini dalam kesempatan kali ini gue ingin bercerita tentang kehidupan gue, gitu kan? Karena keinginan teman-teman, ya kan, gue akan menceritakan story kehidupan gue itu seperti apa. Gue dilahirkan di mana, gue itu asli orang mana, gitu kan. Perjalanan gue merantau itu kemana aja, gitu kan. Di sini gue akan bercerita. Oke guys, gue itu dilahirkan di sebuah desa, kampung yang sangat jauh dari kota, gitu kan. Bahkan gue itu di kampung gue itu, di desa gue itu masih banyak sekali hutan, gitu. Bahkan untuk menemukan binatang-binatang buas itu masih banyak sih. Gua dilahirkan di desa Pagardin Karangcahaya, Kecamatan Ikim Selatan, Kabupaten Lahat, Palembang, Sumatera Selatan. Ya, gua dilahirkan di sana, di desa Pagardin Karangcahaya. Dan juga gua itu dilahirkan di tengah hutan. Gue dilahirkan di tengah hutan pada malam minggu jam 12 malam. Malam minggu jam 12 malam di tengah hutan. Kenapa gue itu dilahirkan di tengah hutan? Karena dulu itu keluarga gue, orang tua gue itu di kampung gue itu mayoritas menengah ke bawah gitu, bukan menengah ke atas. Namanya juga pelosok kampung. Nah, singkat ceritanya, gua di umur waktu itu gua umur 7 tahun, umur 7 tahun, kelas 2 SD. Gua umur 7 tahun, gua udah kelas 2 SD. Ya kan? Gua kelas 2 SD, di situ gua pertama kali mempunyai keinginan untuk merantau, ya kan? Nah, jadi gua itu memang dari kecil sifat rantau gua itu udah ada gitu kan. Itu keinginan gue sendiri, pengen merantau, ya kan. Kelas 2 SD. Nah, di situ gue minta restu sama orang tua gue. Akhirnya orang tua gue memberi restu. Kelas 2 SD gue merantau, dan juga kota yang pertama kali gue injak dalam merantau itu adalah kota Palembang, ya kan, provinsi kota gue sendiri, ya kan, kota Lahat. Jadi gue berangkat ke Palembang itu, kota Palembang, kelas 2 SD. Nah, di Palembang itu gue masih sekolah, posisinya masih sekolah. Di situ gue nggak ada keluarga, nggak ada saudara, orang tua gue ada di kampung. Jadi gue ini masuk salah satu panti asuhan gitu kan. Tapi gue ini paling bandel di sana, ya kan, namanya panti asuhan, ya kan. Akan tetapi gue itu gimana ya, orangnya pengen tahu, dari penasaran, dari rasa penasaran itu gue gimana ya, pokoknya intinya gue itu nggak bisa penasaran gitu. Kalau gue penasaran, gue berusaha bersikeras untuk mencari tahu gitu. Jadi kenapa gue umur 7 tahun kelas 2 SD gue berangkat ke Palembang dan masuk panti asuhan, ya itu karena gue itu penasaran gitu, penasaran pengen masuk panti asuhan, gimana sih rasanya gitu. Jadi gue berangkat ke Palembang, gue di panti asuhan sampai kelas 5 SD, nyampe kelas 5 karena di situ gue kabur gitu kan, dicari dapet, kabur lagi gitu kan. Nah, jadi nyampe kelas 5 SD gue akhirnya gak kuat di panti asuhan, gue balik kampung lagi gitu kan. Pas gue balik kampung, keluarga gue gimana, sedih, terharu gitu kan. Anak waktu itu di umuran gua yang segitu gua berani gitu. Jadi keluarga gua banyak terharu. Jadi gua melanjutkan kelas 6 SD itu di kampung 1 tahun. Dari 5 ke 6 itu di kampung, ya kan. Setelah gua lulus SD,
gua berangkat lagi melanjutkan sekolah gua di Kota Muara Enim. Gua lanjut sekolah di Kota Muara Enim. Di situ gua masuk di salah satu ponpes, pondok pesantren ternama di Kota Muara Enim yang bernama Pondok Pesantren Raudhatut Taufik. Nah, gua mondok di sana selama 5 tahun, gua dari SMP ya kan, MTS, gua sekolah di sana. Nah, nyampe setelah gua tamat MTS, di situ gua itu berhenti. Ya kan, karena gue sekolah itu bandel, super bandel, ya kan. Kalau ada di pondok pesantren itu yang bandel, gue lebih bandel gitu kan. Gue yang merokok gitu kan, gue yang keluar asrama, ya kan. Jadi gue itu kalau di pondok itu bandel banget, sumpah bandel banget. Nah di situ gue berhenti pas kelas 3, pas lulus MTS gitu. Gue berangkat ke Lampung, Bandar Lampung, karena gue penasaran kan, kayaknya enak gitu kan bawa mobil gitu kan. Kalau di Bandar Lampung kan itu mayoritas banyak sopir driver gitu kan, sopir PT atau pelabuhan, itu ekspedisi gitu kan. Nah jadi gue ini berangkat ke Lampung, ya kan, pengen bisa belajar bawa mobil gitu, pengen belajar mobil gitu kan. Nah jadi akhirnya gue nggak kuat gitu kan, selama 1 tahun gue belajar mobil, ya kan, nggak kuat, ya kan. Waktu itu gue ikut kakak gue kerja di ekspedisi gitu kan. Gue balik lagi ke Kota Muara Enim. Di situ gue melanjutkan sekolah Madrasah Aliyah atau MA, gitu kan. Gue lanjut sekolah selama 1,5 tahun lah gitu kan, karena gue berhenti waktu itu kelas 2 semester 2. Di situ gue memutuskan sekolah karena gue udah kenal duit gitu kan, Jadi kalau mondok itu kan kalau nggak megang duit biasa, sebelumnya kita udah biasa megang duit, ada duit. Nah di situ kita jadi nggak biasa megang duit, rasanya gimana gitu kan. Padahal itu adalah sebuah mindset di kala itu gitu kan. Akan tetapi ya namanya juga kehidupan gitu kan. Jadi gue memutuskan untuk berhenti sekolah. Setelah gue berhenti pendidikan, ya kan, gue memutuskan untuk berhenti sekolah. Gue keluar untuk mencari pekerjaan. Nah di sini gue kasih tahu, pertama kali gue bekerja, ya kan, gue menjadi karyawan di salah satu tempat makan, yaitu pecel lele di Kota Muara Enim. Karena waktu itu pecel lele itu sangat terkenal di Kota Muara Enim di tahun-tahun gua waktu itu, ya kan. Nah jadi gua kerja di pecel lele, menjadi karyawan pecel lele selama 4 bulan. Setelah 4 bulan di situ gua nggak kuat gitu kan, karena bangunnya mulainya jam 3 sore, tutupnya nyampe jam 3 malam, 12 jam gitu loh. Jadi waktu istirahatnya juga hanya 3 jam waktu itu, ya kan. Setelah itu gua diajak kakak gua ke sepupu gua ke Padang, ya kan. Waktu itu gua diajak ke 2 tempat, ke Padang dan juga ke Jambi, ya kan. Nah di situ gua batalin ke Padang, gua datang ke Jambi itu kerja. Di situ gue kerja sebagai pemotongan ayam. Gue kerja sebagai karyawan waktu itu untuk memotong ayam. Selama 1,5 tahun gue kerja. Betah juga gue ya. Nah setelah itu gue gak kuat lagi. Akhirnya gue berangkat ke Bekasi. Ya kan. Akhirnya gue masuk ke salah satu perusahaan. Ya kan, gue gak ngasih tahu nama perusahaannya. Di situ gue kerja selama 1 tahun, ya 1 tahun. Akan tetapi sebelum gue bisa masuk ke perusahaan itu, gue harus membayar uang. Wow, gue wajib membayar uang sebesar 8.500.000. Itu untuk membayar supaya menjadi karyawan di perusahaan tersebut, ya kan.
Setelah itu gua dipintain lagi uang. Pokoknya waktu itu gua ngabisin uang itu sebesar 12 juta waktu itu untuk masuk ke perusahaan tersebut, ya kan. Akhirnya gua bekerja hanya selama 1 tahun karena di situ ya lumayan cukup memberi gua pengalaman, wawasan, ya kan, ilmu, ya kan. Setelah itu gua memutuskan lagi untuk berhenti bekerja, ya kan. Gua balik lagi ke Bandar Lampung. Nah, di Bandar Lampung di situ gua semuanya pengen gua kuasain gitu kan. Maksud semuanya pengen gua kuasain itu gua pengen tahu gitu kota Bandar Lampung itu seperti apa sih. Akhirnya di situ semua pekerjaan gua lakonin gitu kan. Dari pengamen gua lakonin, terus menjadi pemulung gua pernah, ya kan. Nah, akhirnya gua ngerasa kehidupan gua di Bandar Lampung nggak ada perubahan gitu kan. Akhirnya gua berangkat ke Batam. Nah, di Batam pun gua lumayan lama sih, sampai gua 3 kali berpindah tempat. Yang pertama gua di Batam Center, yang kedua gua di Kunyit, yang ketiga gua di Batu Ampar, ya kan. 3 lokasi ini. Jadi kisah sedih gua pertama kali gua ke Batam itu sangat menyedihkan, sangat menyedihkan. Karena kenapa? Pertama kali gua ke Batam itu gua menjadi pemulung, mencari kardus-kardus bekas, mencari bekas-bekas minuman teh gelas, aqua gelas, gitu. Ya pemulung, benar-benar pemulung. Ya. Setelah itu gua meningkat sedikit, bekerja, pindah kerja itu menjadi pembersih pantai. Bayangkan coba guys, menjadi pekerja pembersih pantai itu gajinya waktu itu 1 hari itu 50.000, ya kan. Makan di situ, rokok di sana, ya semua kebutuhan itu di sana. 1 hari 50.000. Gua kerja di Batam, menyedihkan, sangat menyedihkan. Nah, setelah itu gua kenal sama orang-orang di sekitar, ya kan. Gua terbuka, terus ya gua apa adanya gitu kan. Akhirnya gua kenal sama seseorang yang bekerja di dunia malam, ya, bekerja di dunia malam. Nah, di situ dia mengajak gua untuk kerja di eksekutif, ya, kerja di eksekutif. Kalau seandainya teman-teman itu tahu eksekutif di Batam itu seperti apa, ya jangan lupa tulis di kolom komentar, jangan lupa. Ya, gua setelah menjadi pekerja pembersih pantai, gua bekerja di eksekutif. Gua kerja di dunia malam, ya kan, di klub. Jadi di situ gua bertahan lumayan lama, ya kan. Nah, pada akhirnya di situ gua juga berpikir nih, nggak mungkin dong gua itu bakalan selamanya bekerja seperti ini, gitu kan. Setelah itu gua balik ke Lampung lagi. Gua ke Lampung cuman beberapa bulan, gua baru berangkat ke Padang, Sumatera Barat, ya kan. Gua kerja di Padang. Di situ gua kerja di Padang itu bukan perusahaan, bukan PT, bukan itu usaha sendiri, gitu kan. Usaha sendiri sebagai toko manisan, ya kan. Maksud dari toko manisan ini semua ciki-cikian, gitu kan. Gua itu gimana ya, tangan kedua, gitu kan. Tangan kedua mendirikan usaha tersebut. Akan tapi di situ gua hanya bertahan selama 6 bulan. Bentar banget ya. Selama 6 bulan akhirnya gua nggak kuat. Gua balik lagi ke Bandar Lampung. Kalau Bandar Lampung itu gua udah bolak-balik gitu loh. Karena yang pertama di Bandar Lampung itu keluarga gua memang ada di Bandar Lampung, saudara gua memang ada di Bandar Lampung. Jadi gua kerja di Bandar Lampung itu selama 1 tahun. Balik lagi ke Bandar Lampung, gua kerja di Bandar Lampung selama 1 tahun. Akhirnya gua ditelepon oleh kakak gua yang nomor 2, ditelepon oleh kakak gua, "Lang, mendingan lu ke Jakarta, kerja di Jakarta, lu mengadu nasib ke Jakarta. Apapun yang terjadi, lu berangkatlah ke sini." Nah, akhirnya gua bingung dong. Posisi gua waktu itu masih kerja, gua di Bandar Lampung. Gua bingung. Akhirnya gua merenung.
Di situ gue tetap bingung meskipun gue udah menunggu memikirkan yang mana yang terbaik gitu. Akhirnya gue sholat istikharah guys, ya kan, minta petunjuk gitu kan. Jadi di situ gue akhirnya memutuskan untuk berangkat ke Jakarta, ke kota Jakarta, ibu kota, ya kan, ibu kota Indonesia. Itu bertepatan pada malam tahun baru. Nah jadi gue itu waktu itu ngerasa wow banget gitu. Malam tahun baru, posisi gue waktu itu punya uang di malam tahun baru juga. Jadi gue itu bisa dibilang pesta porah gitu guys di kala itu ya kan. Jadi di situ gue udah nyampe di Jakarta, gue ya nemuin kakak gue tinggal di rumahnya kakak gue. Akhirnya gue bekerja di salah satu perusahaan yang alhamdulillah sampai saat ini gue masih bekerja, ya kan. Gue bekerja di supplier yang alhamdulillah bisa menerima gue apa adanya, masih bisa untuk mempekerjakan gue meskipun keadaan dan kondisi yang masih sangat memprihatinkan seperti saat sekarang ini gitu. Gue sangat terima kasih. Nah guys, itulah cerita singkat perjalanan hidup gue ya kan. Jangan lupa kalau seandainya ada yang seperjalanan sama gue, sama perjalanan kehidupannya, jangan lupa tulis komentar di bawah. Dan juga jangan lupa bantu untuk membangun channel ini lagi. Kalian silakan DM gue, ntar gue masukin Instagram gue di deskripsi ya kan. Silakan DM gue apabila misalkan teman-teman itu ingin meluapkan apa yang ada di hati teman-teman, ingin meluapkan amarah ataupun unek-unek yang ada di otak teman-teman, nanti bakalan gue bikinin konten ya kan di situ tanpa gue harus memberitahu nama kalian dan juga tempat tinggal kalian. Jadi kalian itu bisa nge-DM gue di situ hanya sebatas curhat atau pengen gitu kan meluapkan apa bisa dibilang unek-unek amarah gitu kan yang selama ini kalian pendem sendirian, akan tetapi kalian bingung untuk meluapkannya ke siapa gitu kan. Jadi kalian bisa DM gua, ntar gua bikinin konten gitu kan. Oke guys, di sini pesan gua buat teman-teman. Di dalam kehidupan ini sangat banyak ya kan pelajaran yang harus kita ambil ya kan. Baik itu hal negatif maupun hal positif gitu kan. Kita harus tetap tabah gitu. Ya kan? Contoh kayak gua titel nggak punya, gua berpengalaman gua nggak ada, ilmu pun gua nggak ada. Akan tetapi jangan pernah patah semangat untuk menjadi bisa. Karena apa? Sukses itu bukan untuk orang-orang yang tertentu. Kalau seandainya kamu ada kemauan, di situ kamu ada jalan. Semangat. Meskipun banyak yang ingin menjatuhkan kamu, teruslah berdiri tegak. Gitu kan. Jangan kamu harus jatuh. Karena kenapa? Hidup kamu adalah hidup kamu. Kamu jangan melihat mereka. Kamu jangan melihat yang di belakang kamu. Kamu adalah kamu harus berdiri tegak ya kan. Siapapun kamu, itulah diri kamu, itulah jati diri kamu. Jangan jatuh, jangan tumbang, terus semangat. Dan juga buat teman-teman, meskipun kalian tidak punya titel, meskipun kalian tidak punya pengalaman, meskipun kalian tidak punya wawasan, jangan rendahkan diri kalian sendiri. Karena kenapa? Diri kamu itu istimewa, diri kamu itu luar biasa. Gak ada yang punya story sama seperti kamu. Karena kehidupan kamu, masa lalu kamu itu bisa dijadikan pelajaran untuk kamu menjadi lebih baik lagi gitu. Kalau seandainya kamu belum mampu untuk menjadi lebih baik lagi, kamu nikmati kehidupan kamu yang sekarang. Jangan kamu paksakan. Karena segala sesuatu itu karena dipaksakan itu sangat bahaya. Ya kan? Kamu harus mempunyai niat, kamu harus mempunyai keinginan, kamu harus mempunyai kerja keras, dan juga kamu harus mempunyai cita-cita. Ya kan? Niat kamu seperti apa? Keinginan kamu yang bagaimana?
dan juga cita-cita kamu seperti apa, kerja keras kamu bagaimana gitu kan. Jadi sekali lagi gue tegasin buat teman-teman, jangan rendahkan diri kamu karena diri kamu luar biasa. Banyak yang ingin menjadi seperti dirimu, ya kan, akan tetapi mereka nggak bisa. Mereka bisa hanya mengataimu, menjatuhkanmu, ingin menumbangkanmu. Teruslah buat kamu yang dijatuhkan, yang ingin ditumbangkan, teruslah berdiri tegak. Kalau seandainya Anda bertahan, Anda satu server sama saya. Jadi guys, kehidupan itulah kehidupan. Jangan pernah kita itu menyerah, jangan pernah kita itu menyalahkan diri kita sendiri, jangan pernah kita menyalahkan keluarga kita, jangan pernah kita menyalahkan orang tua kita. Masih banyak cara, jalan untuk kita menjadi lebih baik lagi. Oke guys, itulah pesan gua dan itulah cerita singkat gua, cerita perjalanan kehidupan gua. Semoga kalian terhibur. Sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng, like, dan juga komen di bawah, share. Oke guys, gua Ivan Lang Channel, salam.